Oke, welcome back again to Pure Talks. Nah, hari ini hostnya tuh cuman gue doang sendirian. Jadi, kenapa gue sendirian? Karena hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat ini paling seru untuk dibahas karena ini tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Kita akan membahas mengenai seputar orang tua, anak, dari sisi perspektif anak dan orang tua. Nah, ini kan adalah suatu hal yang tiap orang berbeda-beda di keluarga karena pengaruh budaya atau pengaruh pemikiran dan pengetahuan dari orang tua maupun anaknya. Nah, oleh karena itu akan pasti banyak banget nih dari kalian yang juga penasaran kenapa sih kayak suka merasa wah orang tua temen gue lebih enak nih pada orang tua gue, kenapa orang tua gue begini. Nah, tapi itu tuh sebenarnya adalah pemikiran yang salah. Kenapa salah? Nah, mari kita buktikan di podcast kali ini. Oke, sebelumnya buat Pure People, jangan lupa di deskripsi ini kita menyertakan link untuk masuk dalam StreamYard. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya mengenai ke guest-nya, itu kalian bisa banget nanti sesi Q&A kalian akan masuk. Kalian bisa ngobrol, bertanya-tanya, karena guest hari ini itu tuh dia adalah seorang praktisi yang dia mempelajari mengenai tentang parenting. Jadi dia menguasai banget tentang parenting. Jadi kalian bisa mendapatkan insightful yang banyak, dan juga beliau sudah pernah masuk ke dalam seminar dan dia juga mengajarkan berbagai macam hal di tempat lain. Nah, kita tidak perlu berlama lagi karena kita membutuhkan waktu yang sangat cepat dan kita juga perlu waktu yang banyak juga. Oke. Mari kita sambut Ibu Charlotte. Yeay. Halo, Peung. Halo. Halo Ibu. Ya. Saya manggilnya apa dong? Adik-adik apa? Gitu ya. Anak-anak. Panggil adik-adik Pure People juga boleh kok. Oh iya, Pure People. Pure People. Iya, iya. Ini buat penonton kita namanya Pure People. Nah, Oke, sebelumnya nih, Tante. Aku mau nanya-nanya dulu nih tentang latar belakang Tante. Nah, Tante sekarang lagi kesibukan apa nih selama pandemi ini? Baru selesai nulis buku tentang parenting. Iya, judulnya Learning to Stop. Jadi kita itu bisa nggak belajar berhenti jadi orang tua? Memang nggak pernah berhenti ya, namanya jadi orang tua secara status. Ya sampai kita meninggal ya baru selesai gitu ya. Tetapi mestinya secara fungsi, secara peran, kita tuh mesti bergeser. Yang awalnya kitalah orang tua anak, hubungan kita, pola relasinya, nah harus berubah menjadi persahabatan. Jadi ketika kelak kayak dewasa nih, Peung nih ya, Pure People, semua kan sudah dewasa lah ya, di atas 18 tahun tuh disebut young adult. Nah, begitu kalian dewasa, kalian tuh mestinya menjadi sahabat orang tua, dan orang tua menjadi sahabat kalian. Jadi persahabatan, karena memang orang yang paling dekat dalam hidup kita, yang paling ngerti kita siapa, gitu kan? Kan orang tua kita sama anak kita, bayangin kita udah hidup ya puluhan tahun kan bersama-sama ya. Jadi kita udah tahulah kebiasaannya kayak apa, atau misalnya hobinya apa, sukanya apa, dia kalau diginiin nggak suka. Nah, jadi sama-sama sudah tahu sama tahu, mestinya kan itu relasi itu mestinya dekat, ya, relasi dekat, relasi yang apa sih ya, ya intim lah ya, hubungan, makanya mesti dijadikan hubungan persahabatan, friendship. Nah, kalau udah sahabat kan, jadi misalnya mau tanya pendapat, atau misalnya mau ngobrol, mau curhat, nah mestinya kan orang tua juga bisa nanya pendapat anak, misalnya, gimana ya, papa ditawarin nih pelayanan ini, ambil nggak ya? Atau misalnya ini papa punya ada job karir yang menantang nih, kira-kira bagaimana? Nah mestinya udah bisa ngobrol begitu. Nah anak-anak juga kan, gimana nih, ada cewek anak baru nih di kelas ya, dia begini gitu. Nah bisa nggak tuh cerita yang artinya ada trusting relationship, ada rasa percaya, harusnya begitu. Nah itu kira-kira bukunya itu
ada 7 bab dengan 7 subbab. Jadi mulai dari jadi suami istri sampai satu hari menjadi janda atau menjadi duda. Karena suatu hari kan pasti kita, ya satu hari ya pasti akan menghadapi situasi itu kebanyakan. Iya, betul banget. Jadi benar Ibu ini ya bahas abis ya tuntas dari awal dari pacaran mungkin bukan dari pacaran dari dia nikah sampai satu disahkan oleh maut. Ya, keren banget sih. Ini kalau betul bukunya udah dijual apa gimana, Tante? Udah dijual dan udah habis. Jadi buku, itu buku terbit ya kira-kira di awal Agustus ya. Kira-kira 1 bulan. Kemarin tanggal 11 ya sudah habis. Jadi saya lagi mempersiapkan cetakan kedua sih. Ya mudah-mudahan buku ini bisa memberikan jawaban buat orang tua yang lagi bingung-bingung gitu ya. Betul banget Tante. Berarti keren ya selama pandemi Tante masih bisa berkarya lewat buku-bukunya. Iya. Sekarang nih Tante, sebelum masuk ke dalam tema, Tante ceritain dong latar belakang Tante tuh apa? Pendidikan terakhir. Iya, jadi saya sempat kuliah S2 saya di IKIP yang sekarang namanya UNJ. Itu sempat 10 tahun. Jadi saya kuliah 2 tahun, kemudian kan nyusun tesis tuh di semester 3, 4 tuh kita udah semester 1 aja begitu masuk, kalau S2 udah langsung ditanya mau bikin tesisnya apa. Jadi ya kita udah mesti punya bayangan. Nah sebelumnya karena saya sudah di dunia pendidikan, sudah di sekolah, jadi saya udah tahu nih kira-kira mau bahas tentang apa. Nah selama setelah kuliah kira-kira 2 tahun, 1,5 2 tahun, habis itu nyusun, wah nggak tahan bolak-baliknya ke kampus di Rawamangun, nggak tahan juga dengan sistem, jadi artinya apa yang saya pikir dengan yang saya harapkan gitu ya, berbeda dengan kenyataan. Dia sempat tuh tidur 7 tahun, ya kira-kira lah. Lalu setelah itu saya dapat surat cinta, mau dilanjutin nggak surat cintanya ya, tahun ke-10, kalau nggak di DO gitu kan. Saya pikir-pikir ya, apa yang saya mulai mesti saya selesaikan. Jadi saya kembali lagi ke kampus, yang mana pembimbing saya udah nggak ada gitu ya, kan udah namanya juga udah nggak ke kampus. Akhirnya saya ganti pembimbing, saya ganti judul, ya kira-kira sih persiapan 3 bulan, total ya sampai 6 bulan selesai. Ya memang si tesisnya ambil yang gampang ya, eksperimen apa yang lebih mudah gitu, expose facto. Jadi eksperimen yang ini kejadiannya sudah ada, lalu kemudian kita sekarang menilai gitu melalui kejadian yang sudah lewat, expose pas facto namanya. Nah jadi ya akhirnya selesai juga di 2012 itu. Nah sebetulnya saya di 2011 udah kuliah juga, ambil magister ministry di saat, selesainya di 2013. Jadi sempat selama ya mungkin ya karena lagi ini kan auranya sekolah gitu ya, jadi semangatnya juga kebawa sih. Jadi ya dari 2011 itu saya mempersiapkan tesis saya yang di UNJ yang soal pendidikan. Itu sih. Oke. Gitu Pure People. Jadi beliau ini ada lulusan S2 dari UNJ dan juga dari ministry juga tadi ya disebutkan. Nah jadi buat Pure People kalau misalnya bingung nih tentang ngadepin orang tua kalian atau kalian pengen nanya-nanya tentang Tante Charlotte ini, bisa banget nanti join di link description-nya, link yang ada di description. Kalian bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Tante Charlotte tersebut. Nah, oke Tante, sekarang kita mulai masuk ke tema yuk. Nah, di tema ini kita akan membahas mengenai understand your parents. Nah, sebelumnya kayak ada nih kan fenomena banyak banget di luar sana. Dan mereka banyak yang bilang bahwa gue sama orang tua gue ini sering berselisihan nih, karena mood gue ini benar tapi mood orang tua gue benar. Nah kalau kayak gitu, apakah itu termasuk hal yang salah atau tidak Tante? Itu kan sama aja kayak gini ya, ada angka
ketika kamu sama saya berhadapan, saya ngelihatnya angka 6. Berarti kamu ngelihatnya angka berapa? Angka 9. Nah, gitu. Padahal ini masalahnya angkanya kan sama kan? Angkanya entah 6, entah 9. Tapi yang beda apa? Sudut pandang. Jadi kamu ngelihat dari sana, saya ngelihat dari sini. Lalu saya ngotot. Enggak, Peung ini 6. Lalu kamu juga ngotot. Enggak, ini 9. Nah, ketika masing-masing merasa diri benar, merasa kamu harus ikut saya, nah udah deh, ini yang terjadi konfliknya. Jadi konflik itu bisa terjadi ya karena kita mempertahankan argumentasi kita merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih pintar. Nah kalau udah merasa lebih, ya berarti kan udah sombong ya. Jadi kesombongan tuh nggak ada tempat. Maksudnya gini, di dalam konflik tuh ya isinya ya karena ada kesombongan. Kalau adanya kerendah hatian, mestinya nggak terjadi konflik. Karena kalau rendah hati adalah kita berpikir orang lain lebih penting daripada saya. Nah itu tuh yang ada di dalam Filipi pasal 2. Ketika menganggap kepentingan orang lain lebih utama daripada diri saya. Nah berarti kita melihatnya dari sudut pandang orang itu kan. Jadi kalau kita mau lihat dari sudut pandang orang itu, nah disitulah letak kerendah hatian kita. Jadi kita bisa menganggap orang lain lebih penting, jadi kita punya kepentingan bisa digeser. Ya, kita nggak menganggap diri lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Nah intinya kita mau nggak berpikir seperti yang dia pikir. Jadi kita istilahnya ada ya, kita pakai sepatunya gitu. Atau kita berdiri di posisinya, seandainya saya jadi dia. Nah, jadi memang konflik ini kan kalian bisa bayangin ya. Kan Peung lahir tahun berapa? Aku 99 Tanda. Nyaris ya. Nyaris ada di tahun 2000 gitu kan. Nah, padahalnya namanya orang tua itu kan lahirnya ya kayak saya tahun 1964. Jadi kan di apa itu ya, maksudnya ada di zaman baby boomers. Kalau saya di baby boomers. Mungkin orang tuamu ada di generasi X ya. Generasi X tuh dari 65 sampai 80. Nah, generasi Y dari 81 sampai 95. Lalu setelah itu kan generasi Z. 96 sampai 2000 ya. Nah, yang dari 2000 kan ada generasi alpha ya. Generasi X, Y, Z sampai 2010. Nah, 2010 udah generasi alpha. Nah, kita ini kayak misalnya tante ya. Tante kan dididik oleh orang tua tante yang lahirnya tahun 1930-an. Jadi dia kan berada di tengah-tengah zaman penjajahan. Ya, zaman Belanda, zaman Jepang gitu ya. Jadi kalau ngomong, wah waktu Jepang ada, waktu zaman Belanda gitu ya. Ngomongnya kan begitu. Nah, bagaimana dia mengalami kerasnya hidup. Jadi bagaimana hidup itu susah sekali. Dan dia harus berjuang. Nah, bagaimana cara dia mendidik kami? Pasti juga dengan cara yang susah. Jadi artinya berjuang, harus berjuang. Jadi hidup ini perjuangan. Jadi bagaimana kita makan nasi mesti habis gitu kan. Gak boleh ketinggalan satu butir nasi pun ya. Karena mahal gitu kan, susah dapatnya. Bagaimana harus kerja keras pagi, bangun. Ayo bangun pagi, kalau nggak rezeki dipatok ayam. Nah, itu kan istilah-istilah yang zaman dulu. Jadi kita tuh kalau bangun siang tuh ya kira-kira mah udah nggak dapat rezeki lah. Ya orang malas disebutnya. Nah lain dengan zaman kamu yang udah beda abad ya. Abad ke-21. Kita kan beda, saya di abad 20, kalian di 21. Lalu kemudian beda zaman gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya saya bayangkan ya, kita ini mirip kayak mesin tik. Peung pernah pakai mesin tik nggak? Aku nggak pernah
pakai, tapi aku pernah iseng pencet-pencet, cetek-cetek gitu. Jadi mesin tik itu tuh mesti ditekan, mesti dipencet gitu kan, mesti dibanting gitu ya. Oh, dibanting? Ya dibanting kan, maksudnya kan kalau ketik, kalau misalnya mau ganti spasi, kan pasti di iniin. Kayak cekrek gitu ya. Cekrek gitu kan, dibanting lah gitu ya. Ketik lagi, banting lagi. Nah saya tuh bikin skripsi saya yang S1 saya masih pakai mesin tik tuh, belum zaman komputer. Nah jadi ibaratnya kalau kami ini dibesarkan dengan cara ditekan, dipencet, dibanting, ya, tapi kami ini tahan banting. Ya, mesin tik tuh kalau jatuh ya paling dibenerin dikit udah bisa lagi gitu ya, karena kan dia mekanik ya. Jadi maksudnya bukan elektrik gitu. Nah, tapi beda ketika kalian tuh ibaratnya iPad. Nah, iPad itu kan cuman disentuh, digeser gitu kan. Lalu ada auto text lagi. Begitu ketik A nanti bisa keluar kata apa. Kalau mesin tik kan nggak bisa, dipencet A ya keluarnya A. Nah, lalu kalian tapi kan fragile. Jadi coba bayangkan iPad ya. iPad kan begitu jatuh langsung pecah, retak semua. Retak. Nah, itu sih perbedaan. Jadi memang ya zaman berbeda. Jadi tantangan kalian juga sekarang ini mestinya sih menurut Tante lebih besar ya untuk jatuh gitu ya. Itu sangat-sangat besar sekali peluangnya. Kalau zaman dulu Tante mungkin masih lebih sedikit gitu tantangannya. Jadi ya beda zaman, beda tantangan. Jadi sama-sama memaklumi lah, misalnya si anak. Kenapa? Maklumin lah orang tua berpikirnya begitu misalnya kan. Ya karena dididik sama engkong sama si emak juga begitu, dididik sama si oma opa juga begitu kan. Jadi cobalah dipahami gitu. Kenapa ketika misalnya buat si papa penting banget bangun pagi gitu. Bangun pagi. Ya karena si papa tuh dicekokin dulu kalau bangun kesiangan rezekinya udah hilang dipatok ayam gitu ya. Walaupun itu istilah. Tapi di dalam benak si papa bangun siang tuh males, orang nggak mau usaha gitu ya. Nah itu kan persepsi. Nah masing-masing punya persepsi gitu. Oke, jadi lebih gini kayak Tante ya, kayak mungkin anak sama orang tua dari dia dididiknya dulu sama orang tuanya dan budaya yang dia tinggali juga berbeda karena emang kita beda zaman terlalu jauh banget. Jadi mereka punya perspektif masing-masing yang menurut mereka benar dan menurut anak juga benar gitu. Jadi perlunya ada kerendahan hati tadi seperti yang di VP2 Tante bilang, sama harus memahami kenapa orang tua gue tuh begini. Oh karena mungkin zaman dulunya dia diperlakukannya seperti ini, jadi dia seperti ajarannya seperti ini kayak gitu ya Tante ya. Iya. Nah kalau bagaimana nih Tante kasus? Bagaimana kalau aku baca-baca kan di internet juga ada namanya helikopter parenting. Tante pasti tahu lah helikopter parenting. Nah mungkin dia ini kayak saking takutnya, mungkin karena mungkin dia dulu mungkin dianggap gagal atau apa sama orang tuanya, jadi dia mengendalikan si anaknya ini nih, anaknya kayak lo harus ikutin kemauan gua gini. Nah kalau kayak gitu Tante, kira-kira itu apa ya, anaknya tuh akan tertekan gak sih kalau digituin? Atau ada anak yang mungkin yang pada cerita sama Tante kasus ya udah anaknya terima-terima aja gitu. Ya memang uniknya parenting tuh nggak pernah ada satu resep. Maksudnya pasti nih kalau 1 tambah 2 sama dengan 3. Nggak begitu gitu ya. Jadi memang tergantung situasi, tergantung model anak, tergantung si orang tua gitu. Jadi nggak pernah kan ada orang tua yang sama, nggak pernah juga ada anak yang sama. Nah helicopter parents itu tuh parents yang kayak helikopter, dia terbang ngiter-ngiter di situ, yang artinya si orang tua sangat mengawasi, sangat protect dengan anaknya. Nah kemungkinan memang yang pertama dia dulu pernah gagal,
Jadi dia nggak mau anaknya gagal seperti dia. Atau dulu dia sukses, berhasil, jadi dia paksakan untuk anaknya juga persis seperti yang dia alami. Jadi intinya ya ini menjadi orang tua masa lalu ya. Jadi masa lalunya itu yang jadi patokan. Ya, karena dulu saya begini, sekarang saya nggak mau anak saya begini. Atau karena dulu saya begini, maka anak saya harus begini. Jadi kan patokannya tetap masa lalu. Nah, ya ini sih yang membuat akhirnya anak berontak. Siapa sih yang mau terus diawasi, terus dilihat ya, diprotek, ditanyain, ya kayaknya lama-lama gerah juga gitu kan. Bisa berontak atau sebaliknya, itu anak jadi anak penurut, anak yang nggak bisa ambil keputusan, anak yang apa-apa mama gitu ya, semua dan dia nggak jadi percaya diri, ya jadi memang dia pikir ya kalau saya yang putuskan nanti kalau salah gimana, kalau ini gimana, jadi dia nggak pernah punya pendirian karena orang tua yang selalu in charge, orang tua yang selalu memimpin si anak gitu ya, mengambil keputusan untuk si anak. Kira-kira begitu. Nah sekarang kita udah bahas tentang parenting kayak masa lalunya itu menjadi pengaruh lah, ada variabel yang membuat si orang tua mengajarnya seperti apa yang dia pengenkan. Nah kalau boleh tahu nih tante nih, faktor apa yang umumnya menjadi permasalahan utama dalam perbedaan persepsi antara anak sama orang tua? Ya perbedaannya kan dari memang sama-sama berpikir dari sisi si orang tua itu berpikir. Orang tua itu kan berpikirnya saya merasa lebih tahu, saya merasa lebih pengalaman, saya merasa saya sudah makan asam garam. Nah dari situ tuh. Karena si orang tua merasa kamu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Kamu tuh mesti dikasih tahu. Jadi gimana nanti kalau kamu salah? Kan mama juga yang nanggung. Jadi memang ya ketika hal-hal seperti itu yang membuat si orang tua melakukan apa saja demi si anak gitu loh. Nah ini ya kalau anak bisa mengerti, memahami, menurut saya sih sangat baik ya. Maksudnya gini, coba diterima dulu, jangan langsung ditentang, jangan langsung kayaknya, aduh kolot banget sih, apaan sih gitu. Nah kalau langsung seperti itu kan reaksinya orang tua juga jadi hurt ya, sakit. Maksudnya orang tua tuh melakukan itu demi anak, udah pasti walaupun caranya salah, tapi motifnya itu sebetulnya dia mau anak lebih baik gitu. Oke, berarti ya, tetap walaupun, ya gimana Peung? Berarti tetap meskipun ya caranya salah, tapi emang maksudnya dia tetap namanya orang tua, dia pengen tetap yang terbaik untuk anaknya ya. Iya betul. Jadi kalau dia maksa kamu makan sayur, makan buah, ya sebetulnya untuk kebaikan kamu kan. Kan yang maksudnya ketika kamu sehat, ya kan kamu kan yang baik gitu loh. Nah cuman kan buat anak-anak, kenapa sih mesti paksa-paksa makan sayur, makan buah? Nggak apa-apa tuh, sehat-sehat aja gitu. Nah jadi memang pendekatannya tentu sudah tidak bisa lagi dipaksa, disuruh-suruh, mesti diajak dialog, diajak ngerti, mungkin diajak memahami ya, kenapa sih tubuh kita perlu sayur, perlu buah, kenapa gitu, asupan itu apa gunanya buat tubuh kita, kira-kira begitu. Oke. Nih kan tadi kan karena anggap kita orang tuanya pengen yang terbaik untuk anaknya, tetapi tidak selamanya, karena kan maksudnya kita zaman semakin berubah kan, jadi tidak selamanya apa yang menurut dianggap orang tua ini benar, mungkin di zaman itu anak kan apalagi anak sekarang nih ya, udah era globalisasi, mereka lebih canggih, lebih tahu segalanya, mereka menganggap bahwa itu salah. Nah gimana caranya
biar si orang tua ini pun juga yang tidak diktator atau yang kolot. Jadi buat dia berubah gitu, memahami si anaknya. Iya, Apakah anaknya harus berbicara dengan baik atau ada pendekatan lain dari anak ke orang tuanya? memang ini kan ibaratnya kalian kayak sama orang tua ada di satu di ujung A, yang satu di ujung B. Gimana cara ketemu? Mesti bikin jembatan kan, supaya ketemu. Harus masing-masing juga bikin jembatan supaya ketemu di tengah. Nah, kalau punya orang tua yang otoriter, yang memang kaku gitu ya, hasil dari didikan zaman dulu lah. Ya kita mestinya yang anak, coba deh bisa mengalah ya. Sebetulnya tuh hatinya orang tua tuh ada di anak. Sekeras-kerasnya orang tua itu sayang sama anak. Sayang, nggak ada orang tua nggak sayang anak. Menurut saya kok, maksudnya untuk mencari ada orang tua nggak sayang anaknya kok, kayaknya satu di antara 1 miliar kali ya. Yang sehingga tuh maksudnya bisa nggak sayang anak gitu ya. Ini kan kita ambil yang normal. Yang normal yang nggak ada, apalagi ibu. Ketika dia melahirkan aja udah bertarung nyawa ya. Udah maksudnya nyawanya aja dia kasih gitu. Masa sih yang lain-lain dia nggak kasih. Nah jadi sebetulnya motifnya tuh mengasihi anak, sayang anak. Cuma kan model sayangnya tuh jadi kayak orang zaman dulu. Sayang anak tuh dengan cara mendidik yang keras, disiplin yang keras gitu. Sebetulnya sekarang udah nggak works. Jadi buat anak-anak sekarang yang ada di zaman milenial seperti ini, mereka harus diajak bicara, harus diajak diskusi, harus dibukakan. Menurut kamu kayak apa sih gitu? Kalau dilarang, pokoknya nggak boleh ya, nggak boleh bergaul sama dia. Nah buat anak itu kan, kenapa nggak boleh bergaul sama dia? Salah dia apa? Dosanya apa? Nah sedangkan kan kalau buat orang tua, ya nanti kamu bakal jadi begitu, nanti bisa ini. Ya ada pandangan-pandangan masa lalunya yang juga membayangi. Jadi makanya kenapa kadang-kadang menjadi hal yang tidak rasional. Nah, tapi ini bisa dihubungkan, maksudnya bisa disambung dengan bagaimana kita punya hati, ya kan hati itu terdiri dari perasaan, pikiran dan kehendak, ya. Jadi kalau pikiran nggak ketemu, sebetulnya perasaan masih ketemu. Kalau sama-sama saling sayang, ya, si orang tua sayang, ini sayang. Nah, disinilah faktor kehendak. Jadi apa nih yang kita mau? Nah, sekarang kan Tuhan udah kasih perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Whatever, any condition. Pokoknya mau kayak apapun, nggak ada syarat. Misalnya orang tua harus pinter, orang tua harus punya duit, orang tua harus baik, nggak ada. Jadi apapun, bagaimanapun mereka, kamu tetap harus hormat. Kenapa? Ya karena mereka orang tuamu. Cuman itu reasonnya. Nah, ketika hormat, bagaimana cara kita respect? Bagaimana kita menghargai? Ya. Nah, sedangkan kan kita ada yang kita nggak setuju, misalnya perilaku dia. Wah, kok begitu amat sih? Nah, jadi melihatnya bukan dari apa yang dia lakukan, tapi melihatnya dari biar bagaimanapun Tuhan menempatkan dia sebagai orang tua saya. Karena kita jadi anak, kita nggak bisa milih orang tua. Kita nggak bisa milih nih, kita mau orang tua kita siapa gitu ya. Oh saya mau orang tua saya Jokowi, nggak bisa. Kamu nggak bisa milih orang tua, dan orang tua juga nggak bisa milih anak. Kalau dia bisa milih, anak saya mau yang cakep, yang baik, yang pinter. Ya kayaknya maksud saya dunia ini udah campur aduk, udah nggak tahu ya, udah pasti berebut ya, pasti ribut sekali karena yang baik, pinter, cakep bisa dihitung gitu ya. Nah jadi kita juga nggak bisa milih anak. Anak juga nggak bisa milih orang tua. Jadi siapa yang pilihin? Ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang mengkelopkan gitu ya. Memadukan. Mempertemukan. Di dalam sebuah lembaga yang namanya keluarga.
Jadi kalian sudah dipertemukan oleh Tuhan. Dan pasti cocok nggak? Ya pasti lah. Cuman kenapa cekcok? Ya karena ego masing-masing. Ya karena kan ya anak pasti ada DNA-nya, sifat-sifatnya juga nurun, lalu berada di dalam lingkungan yang sama, ya mestinya sih banyak reason untuk ada titik temu, untuk bisa sama-sama gitu. Oke, Ya. nah, iya. Kan tadi tante sempat ini nih menyinggung kayak ayat ya, kita harus hormatin ayah dan ibumu. Itu kan banyak banget tuh kayak Tuhan perintahkan dari perjanjian lama, bahkan Musa pun juga memerintahkan itu kan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghormati kita? Maksudnya kita tetap menjalankan perintah Tuhan, karena kan itu perintah Tuhan kita harus jalanin. Kalau orang tua kita yang sudah buat kita sakit hati, atau kita dibuat sakit hati karena orang tua kita terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk ngurusin yang lain, jadi dia tidak diberikan kasih sayang lah yang mestinya sewajarnya di saat usia dia gitu. Gimana caranya itu kita bisa menghormatinya? Iya, memang kita tadi kan nggak bisa milih orang tua, jadi memang udah dikasih sama Tuhan, dan kita cuma bisa nerima orang tua kita, apapun, bagaimanapun. Karena ya kondisinya kan Tuhan yang ngasih. Jadi kita mesti nerima. Lalu bagaimana kita bisa nerima? Sedangkan dia sibuk, nggak punya waktu, atau dia kasar, atau dia pemabuk, atau apapun lah maksudnya kondisi dia. Yang membuat kita, kayaknya membuat kita juga punya alasan untuk tidak bisa menerima. Nah, dalam konteks ini, mau tidak mau, Anda harus dealing sama Tuhan. Jadi, di dalam hidup kita, kenapa nih sekarang saya dapat orang tua kayak gini? Saya contoh papa saya. Papa saya tuh datang dari Tiongkok asli, ya. Jadi dia datang ke Indonesia, meninggalkan istrinya dan anaknya 2. Dan dia tuh tentara. Papa saya itu tentara Kuomintang. Jadi kebayanglah dia tentara, kemudian dia lari ke Taiwan. Karena kan di Taiwan dia sebagai pejuang, sebagai veteran. Lalu dia lari lagi ke Indonesia, ketemu sama mami saya. Jadi bedanya jauh tuh 13 tahun usia mereka. Nah, jauh dan beda budaya, dan bisa dibayangkan tiap hari hanya berantem, ribut terus. Papa saya main judi, pemabuk, ya, punya wanita lain dan sebagainya. Jadi punya reason banyak untuk tidak menghormati papa saya. Sampai satu hari papa saya itu kan perokok berat, jadi dia sakit. Begitu sakit masuk rumah sakit, saya ngurus utang ke saudara-saudara kalau mesti bayar. Sesuatu yang membuat saya sampai saya pernah berdoa, Tuhan ambil aja papa saya pulang gitu ya. Maksudnya jadi mengharap orang tua untuk dipanggil pulang sama Tuhan. Saking beratnya beban itu. Saking maksud saya lelah sekali gitu ya. Punya ayah yang kita udah bawa ke rumah sakit, saya yang harus temenin. Waktu itu hanya tinggal saya sendiri yang di rumah, jadi saya temenin, saya ngurus ke rumah sakit, saya yang wah segala macam. Lalu begitu keluar dari rumah sakit ngerokok lagi, anfa lagi, masuk lagi rumah sakit. Jadi terus seperti itu sampai saya bilang, Tuhan ambil aja deh, rasanya saya udah capek banget gitu ya. Nah, satu hari ada satu pengerja gitu ya yang besuk papa saya. Itu papa saya dari yang teman-teman besuk sampai udah nggak besuk lagi. Karena saking udah kebiasaan. Lalu saya pas pulang saya cuma bilang saya minta maaf ya. Jadi merepotkan orang. Bagi saya tuh apa yang papa saya lakukan tuh jadi memalukan, merepotkan orang lain gitu ya, buat orang lain. Jadi lalu dia bilang, ya saya bilang papa saya nggak ada keteladanan hidup. Dia tanya saya, berapa persen baiknya papamu? Ya saya bilang mungkin cuma 10%, karena dia nggak pernah ada di rumah. Lalu bisa lebih dari itu ya mungkin 15. Coba pikir-pikir lagi, bisa lebih 20 saya bilang, 20%. Bagusnya, 80% jeleknya. Udah nggak bisa lebih.
Ya, saya cuma ingat bagaimana dia tetap sayang saya sebagai anak perempuan. Lalu kemudian, nah si pengerja itu ngomong gini, kenapa kamu nggak lihat yang 20%? Kenapa kamu harus lihat yang 80? Nah di situ saya sadar, iya ya. Jadi sejelek-jeleknya orang tuamu, pasti masih ada yang bagusnya. Nggak mungkin 100% jelek. Ya. Iya benar banget. Nah, sekian persennya itu ya udah, kamu fokusnya di situ aja. Udah. Dia punya kelemahan juga. Mungkin dia juga produk dari masa lalu. Ya, produk. Ya, apapun kondisi dia, pasti ada pengaruh lah dari masa lalu. Ya, kita cuma bisa terima. Nah, untuk terima, tapi saya nggak suka misalnya gitu. Ya memang Tuhan nggak suruh kita suka kok. Tuhan suruh kita mengasihi. Bisa nggak mengasihi tanpa suka? Bisa, dengan menerima. Jadi artinya dengan kita menerima orang tua kita apa adanya, bukan ada apanya. Itu menolong kita untuk bisa mengasihi dia apa adanya dan sebagaimana dia adanya. Musuh aja mesti kasihi kan, kata Tuhan kan, kasihilah musuhmu. Ya apalagi orang tua kita gitu ya. Ya dong, musuh aja kita mengasihi gitu loh. Apalagi orang tua lebih dekat. Iya, orang tua yang biar gimana kamu bisa sampai hari ini, bisa ada. Ya pasti ada pengorbanan orang tua. Pasti ada kan. Ya enggak? Iya karena kan nggak ada namanya mantan anak ya tante ya. Ada juga kalau mantan orang tua, kayak mantan suami istri ada, tapi mantan anak tuh nggak pernah ada kan. Iya, sebetulnya mantan suami, mantan istri juga sebetulnya nggak ada. Kalau kita lihat konsepnya dua jadi satu. Iya. Dua jadi satu makan udah dipersatukan oleh Tuhan. Iya benar. Kan tante tadi ngasih tau ke Pure People dan ke aku juga bahwa kita harus mengasihi orang tua kita apa adanya. Jadi meskipun dia mau galak atau dia tidak kurang kasih sayang kepada kita. Nah, tante bagaimanakah cara tante untuk saat itu mengasihi orang tua tante? Apakah tante ajak rekonsiliasi kah, ajak ngobrol kah, atau tante mungkin kayak mungkin kan ada cerita tante kayaknya tante pasti sakit hati lah, luka batin, kayak ngomong-ngomong. Apakah tante bisa mengekspresikan itu lewat doa, mendoakan orang tua kita? Iya, akhirnya saya sadar, kenapa ya saya mesti punya orang tua yang seperti itu. Karena kan dulu saya juga malu lah, punya orang tua seperti itu gitu ya. Teman-teman saya kalau datang gitu kan, papa saya cuma duduk, merokok, dia nggak kerja, yang kerja mama saya buat kue. Saya cuma pikir gini, seandainya hari ini hari terakhir dia, kalau besok dia udah nggak ada lagi gitu loh. Saya cuma mikirnya gitu. Kalau ini hari terakhir dia, apa nih yang saya mau ingat tentang dia? Dan apa yang dia mau ingat? Jadi ya saya berharap dia menutup matanya dengan damai gitu ya. Saya cuma mikirnya gitu aja, itu menolong sih. Dengan saya berpikir seandainya ini hari terakhirnya dia. Dan memang papa saya dipanggil Tuhan pulang waktu dia tidur. Jadi waktu dia tidur, dia udah gak bangun lagi. Tante gak tahu tuh? Ya nggak tahu, waktu pagi-pagi bangun dia udah nggak ada. Gitu. Jadi waktu dia tidur. Banget. Ya, jadi artinya ketika saya cuma berpikir kalau hari ini the last day buat dia dan buat saya. Maksudnya saya dan dia gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu ya. Kapan ya? Kapan sih kita dipanggil Tuhan pulang kan nggak ada yang tahu. Nggak satu pun orang yang tahu. Iya, betul. Nah, jadi karena kita nggak tahu, ya udah kita pikir kalau hari ini terakhir masa sih mau kita diam-diaman atau kita ribut atau kita berantem rasanya kok nggak worth ya, nggak worth. Ya dia atau kita. Artinya kan bisa juga kan hari ini terakhir tuh maksudnya baik anak dari sisi anak ataupun dari sisi orang tua. Siapapun bisa anytime dipanggil Tuhan pulang. Gitu. Jadi kita meskipun kayak susah untuk ngobrol, tapi at least kita tetap mendoakan dan kita tetap mengampuni lah ya orang tua kita, karena kita tidak tahu orang tua kita kapan pulangnya. Jadi tidak ada katanya menyesal lah. Jadi kayak
wah, mungkin pas lagi cekcok malamnya tiba-tiba besoknya udah nggak ada, kan itu kan pasti penyesalan banget terbesar dalam hidup kan. Iya, betul. Meskipun anaknya sesakit hati itu sama orang tua, tapi tetap aja kehilangan orang tua pasti anak tidak akan mungkin nggak nangis. Iya. Ya kalau namanya udah kehilangan kan dia nggak mungkin pulang ya. Maksudnya dalam konteks dia udah dipanggil Tuhan pulang kan, maksudnya udah nggak mungkin balik gitu loh. Nggak mungkin bisa hidup lagi gitu kan. Kita mau nangis kayak apa juga nggak mungkin balik gitu. Nih betul banget. Nih oke Tante, kan itu cerita Tante dengan orang tua Tante. Nah aku boleh tahu nggak nih, Tante sekarang pasti punya anak. Kalau boleh tahu anaknya ada berapa Tante? Saya punya 3 anak laki-laki. Yang satu umur 30, yang satu umur 28, yang satu lagi umur 25. Wow, udah di atas 25 semua ya? Iya, betul. Aku kira rata-rata ya 25, 26, 27 lah, kayak mereka hampir bersaudara lah, udah 3 tahun. Ternyata jauh juga. Nah, dalam masa asuh Tante nih, parenting ke anak-anak Tante, pernah nggak Tante menemukan masalah dalam parenting itu? Konflik, cekcok, beda pendapat? Pernah lah. Nah, boleh ceritanya nih Tante sharing. Kan maksudnya Tante kan sudah mempelajari tentang parenting. Nah, gimana nih cara Tante menghadapi konflik tersebut? Kayak anak yang pertama, kan buat Tante tuh kalau mau pacaran, mesti sudah selesai SMA. Jadi kamu mau jatuh cinta, mau 1000 kali jatuh cinta boleh. Tapi ya temenan aja, friendship, jadi nggak usah pacaran. Nah, buat anak saya yang pertama ini kayaknya ngotot gitu ya, pacaran. Buat dia backstreet lah. Jadi hubungan kami nggak baik. Jadi ya pokoknya saya ngomong apa dia tentang. Satu waktu dia nyetirin saya mobil ke Jakarta tuh waktu itu ya. Jadi waktu di tol dia mulai ngebut. Saya bilang jangan ngebut. Dia lambatin mobil itu 20 km per jam. Wah, pelan banget. Di tol. Iya. Pelan banget. Stres nggak coba? Kenapa sengaja? Ya sengaja. Kan Tante kan tadinya bilang jangan ngebut. Gitu. Oke, langsung over gitu ya, pelanin banget. Langsung over kayak gitu. Nah itu tuh kan Tante pernah nulis buku lah untuk kayak biografi, autobiografi gitu. Lalu kemudian dia tulis di situ, I hate my mom very much. Ya, tapi setelah itu dia baru sadar, dia tulis I love my mom very much. Nah, jadi memang artinya ketika kita itu sebetulnya antara benci dan cinta itu cuman beda satu helai kain tipis. Jadi orang yang paling mengecewakan kita, yaitu orang yang paling kita sayang, gitu kan? Iya. Ya nggak. Kalau kita betul banget. Kalau kita nggak kenal, misalnya nih ada orang di jalan, tahu-tahu bilang Peung jelek loh, gitu ya. Kayaknya kita nggak perlu sakit hati ya, kenal juga enggak, gitu kan? Tinggalin aja. Tapi coba pacar, misalnya. Orang yang paling kamu sayang, jelek loh, hidup lagi. Wah, pasti sakit hati. Jadi itu artinya makanya kenapa ketika kebencian itu ada, sebetulnya sangat dekat sekali dengan cinta. Jadi orang yang paling kita cintai ya, yang dia tentu punya potensi untuk menyakiti kita ya. Nah ketika dia menyakiti kita ya kitalah yang harus mau mengampuni. Karena nggak bisa, kita itu pasti masih bisa menyakiti dan masih bisa disakiti. Jadi ya apa sih resepnya supaya sembuh dari rasa sakit itu? Pengampunan. Harus bisa mengampuni. Iya. Ya sebagai sesama orang yang juga bisa menyakiti juga kan. Kan nggak cuma kamu disakiti, kamu juga bisa menyakiti gitu. Jadi ya sesama pelaku, ayolah saling mengampuni ya. Oke, Beautiful People, buat kalian yang mau nanya-nanya langsung sama Tante Charlotte, boleh banget, jangan lupa untuk klik link di deskripsi, link dari StreamYard-nya sendiri ya, biar kalian bisa langsung nanya langsung dengan Tante Charlotte. Nah sebenarnya Tante, aku mau nanya lagi nih, kan ada tadi kita membahas tentang mengenai orang tua yang buruk dan
dengan anaknya, Hmm. ya kan? Nah, bagaimanakah kalau misalkan ya ada orang yang baik, aku baca tipe-tipe parentingnya yang autoritatif. Nah, itu kan maksudnya dia mencoba memahami anaknya, pendekatan gini-gini. Dan tapi mungkin dia akan mengerti, dia akan ngasih kayak masukan, mungkin kamu sebaiknya jangan gini-gini. Tapi anaknya yang bebal, tante. Anaknya yang bandel, dia nggak mau dengerin kata orang tua. Nah, gimana caranya dari merubah persepsi si anaknya nih, biar buat dia denger sama kata orang tuanya. Ada nggak tips dari parentingnya buat ke anaknya sendiri? Kalau sampai si anak tuh bebel, ya ini misalnya anak udah sebesar kamu gitu ya, udah remaja gitu kan. Nah udah nggak bisa lagi dengan cara dipaksa, dikerasin supaya dia nurut, ya. Jadi cuma bisanya dimenangkan hatinya. Jadi hatinya dimenangkan, jadi artinya perbaiki lagi relasi. Karena kalau relasinya baik, kemungkinan dia mau dengar, dia mau nurut, dia mau menghargai, respect. Jadi relasi dulu yang diberesin. Ya, relasi artinya, ya saya sih pikir ketika orang tua otoritatif, sampai anak bebel, ya berarti apakah memang pengaruh lingkungan? Bisa juga. Jadi memang tadinya anak ini baik, tapi karena dia bergaul sama anak-anak yang gak benar, ya udahlah, jadilah, maksudnya jadi memberontak gitu ya. Ya kalau sampai memberontak seperti itu, ya satu saat pasti dia pulang kok. Saya membayangkan seperti di Lukas 15, anak yang hilang. Apa yang bapaknya lakukan tuh kan baik gitu ya. Nah, memang anaknya kan kurang ajar, minta bagian dia warisan padahal bapaknya belum meninggal. Nah ketika dia minta itu, ya bapaknya kasih. Bapaknya tahu nggak kalau dia bakal habis, kalau dia bakal hancur? Tahulah, wong anak belum pernah pegang uang, sekarang dia pergi ke kota, ya pasti dia menghambur-hamburkan. Tapi bapaknya tahu bahwa satu saat anaknya pasti hancur. Dan kalau hancur kemungkinan besar dia pulang. Nah itu sebabnya maka si bapak selalu ada di depan menunggu, menanti. Nah, kan dari mana kita tahu? Karena dari kejauhan waktu anaknya pulang, bapak itu sudah melihat. Dan bapak itu berlari. Berarti kan bapak itu nungguin pulang. Jadi ya saya selalu kasih semangat ya buat orang tua, kalau punya anak yang hilang, ya doa saja, doa. Nanti Tuhan yang akan yang akan sadarkan dia, yang akan mencelikkan dia, ya untuk dia kembali pulang. Gitu, oke, ngerti. Iya sih, karena aku juga pernah baca adalah ayat kayak di Amsal 10 ayat 1 kayak waktu itu. Jadi di ayat itu kayak dia ceritain kalau misalnya anak yang bijak itu akan membanggakan ayahnya, tapi kalau anak yang bebal dia akan menjadikan orang tuanya. Kalau waktu itu sih kayak aku nangkepnya bahwa anak yang maksudnya ini kita sudah sudut pandang sebagai anak ya, kayak anak yang mungkin dia harus baik orang tua, menghormati, itu dia akan membahagiakan kedua orang tuanya karena itu udah kayak pastilah hukumnya. Tapi kalau misalnya anaknya jelek atau apa, pasti orang-orang pada melihat mencomooh mamanya, orang tuanya nggak bisa ngajar, terus orang tuanya aneh kayak gitu kan pasti ya. Betul. Apa ya, habis itu kalau nih tante, gimana tips supaya anak lebih terbuka berpendapat terhadap keputusan bagaimana tips supaya anak lebih terbuka dalam berpendapat terhadap keputusan yang diambil oleh orang tua? Karena kan ada beberapa anak yang pasif ya, yang kayak ya gitu. Itu gimana tante? Ada tipsnya nggak? Gini, kalian juga harus berpikir orang tua itu bukan makhluk sempurna, bukan makhluk serba bisa. Yang artinya
bisa salah gitu ya. Maksudnya jadi ya kalian boleh menyampaikan opini, pendapat, tapi caranya jangan ngotot, jangan kayak sok pinter, sok menggurui. Nah ini yang bikin orang tua defense juga. Ketika anak tuh sok tahu gitu kan. Nah coba mengutarakannya dengan baik gitu ya. Mengutarakannya dengan sopan. Betul nggak ya kalau aku pikirnya sih begini nih, bla 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 gitu ya. Jadi semacam kayak bukan, wah pasti beginilah. Kan aku udah tahu begini-gini, pasti begini-gini. Nah itu kan kayaknya lebih kepada menyerang ya, bukan diskusi. Jadinya lebih kayak debat. Nah sebaiknya sih tidak mendebat orang tua, tidak tidak kayak nantangin gitu loh. Tetap sikap kita mesti sikap yang hormat. Iya. Misalnya, Kak boleh tahu nggak kenapa Papa berpikirnya begini? Supaya aku bisa ngerti. Kenapa Mama ambil keputusan itu? Dasarnya apa, boleh aku tahu nggak latar belakangnya atau apa gitu. Kenapa Mama ambil keputusan begitu gitu. Jadi kita bertanya, bukan mempertanyakan. Jadi kita yang bertanya gitu. Boleh tahu nggak kenapa gitu. Jadi bukan kok begini sih. Nah itu kan mempertanyakan ya. Jadi kita sebagai anak harus pendekatnya secara asertif lah ya. Jadi kayak kita tahu nih sudut pandang dari orang tua kita, kenapa dia bisa decision makingnya kayak gitu. Kita harus tahu latar belakangnya apa. Iya, betul. Jadi gitu pure people. Jadi meskipun orang tua kalian yang mungkin kalian pandang jelek atau buruk atau ada yang baik, ada yang kurang kasih sayang, tapi kita tetap sama-sama, kita harus menghormati orang tua kita harus tetap memahami jalan pikir mereka, kita harus tahu latar belakang kenapa mereka melakukan hal seperti itu, karena di sini kuncinya adalah communication ya Tante ya. Iya, betul. Harus diskusi antara anak sama orang tua, jadi kita saling menyamakan perspektif antara kedua ini biar tidak ada perselisihan tersebut. Oke. Nah Tante, nih sekarang ada yang nanya nih Tante, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ya buat pure people yang nanya-nanya mengenai parenting, bagaimana kita memahami orang tua kita. Ada yang dari Sherin Kiatandi Tante. Boleh munculin. Nah, selamat malam, mohon izin tanya Tante, pola asuh apa yang paling baik menurut Tante? Apakah nurturan parenting yang memberi kelonggaran untuk mengeksplorasi sekitar tapi tetap memberi batasan? Gimana Tante jawabannya? Iya, maksudnya mungkin yang parenting yang lebih kepada nurture pendekatannya, bukan nature gitu ya. Kalau boleh tahu itu apa Tante? Nurturan itu apa? Aku baru aja saya baru dengar nurturan. Kira-kira maksudnya, kira-kira kalau kamu pandang seperti apa nurturan parenting? Jadi parenting yang bagaimana memberikan sebuah lingkungan yang kondusif, begitu ya. Jadi bukan yang secara natural. Kalau secara natural kan ya memang begitu aja, udah dari sononya gitu. Kalau ini kan lebih kepada dikondisikan, ya. Jadi makanya kan diberikan apa tadi, keleluasaan ya, diberikan ini tentu saja lebih baik di dalam konteks zaman ini. Ya, tadi pertanyaannya kurang lebih gitu bukan? Iya, tadi sama ini dia nanya pola asuh apa yang menurut Tante yang paling baik? Iya, yang paling baik tentu saja ketika saat ini ya disesuaikan dengan konteks zaman. Makanya orang tua perlu membaca zaman. Ya, karena kita nggak bisa tarik anak ke belakang. Kalau dulu tuh mama ya, kalau dulu tuh papa, aduh jangan deh. Udah kita yang datang ke zaman ini. Tahun 2020. Dengan konteks pandemi. Semua anak harus stay at home. Kita semua stay at home. Udah kita yang adjust. Kita yang harus menyesuaikan.
Anak stres, kita juga stres, sama. Ayolah, karena sama-sama stres, kita harus apa nih yang bisa kita lakukan? Ya, jadi mau berubah. Orang tua yang siap berubah, yang siap untuk mau diajak bersama-sama, growing. Jadi bukan cuma anak yang grow up, tapi orang tua juga harus grow up juga, ya, belajar. Oke, gitu. Aku mau nanya juga. Aku sempat baca beberapa buku juga tentang parenting. Ada yang bilang EQ itu mempengaruhi dalam sisi parenting sama dari sisi anak meng-approach orang tua. Itu benar apa salah Tante? Bu Tante? Maksudnya EQ itu emotional quotient. Iya. Iya. Ya tentu ketika emotional quotient itu kan kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu menyangkut dari intrapersonal dan interpersonal. Jadi kalau intrapersonal bagaimana kita punya self awareness, bagaimana punya self motivation. Kalau dari sisi interpersonal, bagaimana kita berelasi, ya, jadi social skill dengan orang lain, ya, bagaimana kita memiliki empati dengan orang lain, itu masuk di dalam EQ. Nah, di dalam relasi kita dengan orang tua, ya memang EQ itu sangat penting lah. Kan ada sisi empati, ya, anak empati sama orang tua empati sama anak, supaya bisa nyambung. Kalau enggak jadi nggak nyambung. Oke, siap. Berarti perlunya ada EQ ya, Tante ya? Iya. Oke, ada yang nanya nih Tante, dari Iping CN. Hai Tante, kalau misal orang tua kita dekat sama Tuhan dan selalu bilang kalau feelingnya peka akan maunya Tuhan, jadi keputusannya yang orang tua ambil itu pasti benar dan kita harus ikutin, itu gimana ya? Gimana Tante? Oke. Kalau dia dekat sama Tuhan dan memang dia juga nurut kepada firman Tuhan, ikutin aja. Karena nggak ada yang berlawanan dengan firman Tuhan. Artinya gini, ketika dia dekat sama firman Tuhan, dia tahu, nah itu semua mendatangkan kebaikan. Jadi misalnya ya, saya ambil case saja contoh. Misalnya kamu pacaran sama yang berbeda, tidak seiman. Ya pasti mamahmu akan ngomong, firman Tuhan mengatakan jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Nah itu kan sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau sesuai dengan firman Tuhan, ikutin aja. Pasti benar. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya. Tapi kalau misalkan itu hanya feeling Tante? Maksudnya gini, dia emang masih dekat sama Tuhan, tapi mungkin ada karena ada beberapa decision yang dia base-nya on feeling gitu. Tapi bilangnya itu dari Tuhan. Ya mesti dilihat selaras nggak sama firman Tuhan. Kalau cuman karena selera, ya itu mah. Maksudnya gini misalnya, kenapa mama nggak setuju sama pacarku ini? Padahal pacarku nya anak Tuhan, cinta Tuhan, kita seiman. Ya cuman gara-gara hidungnya pesek, misalnya gitu, misalnya. Mama tuh feelingnya kok dia hidungnya pesek tuh ya, kayaknya sifatnya nggak bagus gitu. Nah itu kan sesuatu yang nggak rasional dan memang kayaknya memang ya bisa didiskusikan sih. Ma boleh tahu nggak? Maksudnya ketika Tuhan bilang enggak, apa? Padahal hidung pesek itu ciptaan Tuhan loh, gitu kan? Maksudnya hidung pesek juga Tuhan yang ciptain. Nah jadi memang memang kayaknya perlu diskusi lebih lanjut. Patokannya begini, itu melawan itu nggak? Maksudnya melawan prinsip firman Tuhan nggak? Kalau itu selaras dengan prinsip firman Tuhan, ya ikutin aja. Nah, ada yang memang nggak semua kan di firman Tuhan, misalnya contoh
si ini pacarnya ini misalnya karakternya keras sekali, sedangkan anaknya lembut. Nah itu bisa juga, itu dalam konteks make sense lah ketika orang tua bilang, kok mama feelingnya kayaknya kamu nggak cocok ya sama dia ya. Ini kamu cocok-cocokin ya karena mungkin karena kamu ngelihat gantengnya. Tapi kalau mama ngelihat kok kayaknya orangnya kasar, temperamental, sebaiknya jangan gitu loh. Misalnya dia budayanya jadi keluarga peminum, pemabuk. Nah ya memang betul-betul mesti dengerin juga lah apa kata orang tua ya, yang artinya ketika bukan semata-mata oh mama dengar nih Tuhan bilang jangan. Nah itu kadang-kadang memang ya saya cuma khawatir aja antara feeling sama itu jadi kecampur ya. Ya kan Tuhan kasih kita pikiran, perasaan, Tuhan kasih kita kehendak, kasih kita hikmat juga. Makanya patokannya sumber hikmatnya harus firman Tuhan. Oke, ya? banget. Iya. Oke. Karena aku juga, aku boleh sharing dikit ya. Jadi aku juga pernah nih tante momen kayak gitu, yang maksudnya kayak tante ceritain kayak aku lu punya pacar di masa SMA, tapi dari awal nih mamaku udah punya feeling bahwa wah ini pacar nggak bener nih gitu kan. Tapi karena maksudnya kayak anak muda lah SMA masih cinta-cinta monyet gitu, kayak gue baru punya pacar gini-gini. Ya udah akhirnya kita hiraukan lah maksudnya peringatan dari orang tua. Terus sama berjalan waktu, aku setahun, akhirnya ketahuan lah bahwa ternyata pacar aku ini sangat posesif sekali. Dari situ bahwa kayak aku, oh ya ternyata bener nih restu orang tua tuh beneran loh kalau dia udah ngomong kayak enggak, beneran enggak gitu. Karena kayak orang tua tuh punya feeling lebih kuat, apalagi terutama mama biasanya. Sama aku juga pernah baca ada di buku kayak pandangan akan masa depan kadangkala itu sudah dibaca oleh hati orang tuanya. Jadi kayak orang paling tidak, karena kan paling tidak kan kita bisa kita udah pernah ngelewatin yang kayak begitu gagal-gagalnya. Paling enggak kan kita 2 kali dari umur kamu gitu kan? Ya udah 2 kali juga gagal. Maksudnya pahitnya juga 2 kali gitu, gagalnya juga 2 kali gitu. Jadi udah tahu lah rasanya. Iya, udah ngelewatin gitu bagian itu, ya. Betul Tante. Oke, kita sudah mencapai di penghujung acara. Kita akan masuk ke dalam diskusi. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih dengan Bu Charlotte, kayak aku boleh nggak Tante dulu ya? Boleh nggak Tante kasih advice nih buat your people gimana cara menghadapi orang tua yang merasa bahwa gue tidak cocoknya sama orang tua gue, atau gue punya masalah dengan orang tua. Ada nggak tipsnya dari sudut pandang orang tua? Tadi Tante udah ingetin, nggak ada lah yang nggak cocok, pasti bisa cocok. Karena Tuhan yang udah ngasih kok. Kan kita nggak bisa milih orang tua nggak bisa pilih anak. Jadi Tuhan udah tahu ini yang memang paling cocok. Cuma kadang-kadang kan kita tadi ya merasa diri lebih baik, lebih benar, lebihnya itu adalah perasaan angkuh tinggi hati. Nah ini yang bisa membuat konflik. Jadi ayolah kita dengan rendah hati mau menghargai keberadaan orang tua, mau belajar mengasihi, belajar hormat, karena belum tentu mereka juga bisa selamanya dengan kita. Mungkin hari ini hari terakhir dia ada di dalam hidup kita. Terimalah dia apa adanya, karena dengan menerima artinya kita juga bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kan kita juga nggak bisa milih ya, jadi kita terima, kita pandang itu sebagai berkat anugerah dari Tuhan. Ya. Oke Tante, makasih banget Tante advice-nya untuk your people dan aku juga dan semua yang mendengar. Nah aku sebelum kita ke closing banget, kayak aku mau kasih kesimpulan dari apa yang kita diskusiin hari ini di Peer People. Jadi dalam kehidupan berkeluarga pastinya persepsi anak dan orang tua tidak akan selalu sejalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal yang perbedaan didikan, zaman dan sebagainya. Meskipun mungkin terkadang orang tua terkesan memaksa kehendak mereka kepada anak, namun percayalah bahwa semua orang tua pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua mau menjatuhkan anaknya. Nah, dalam hal ini, kita sebagai anak harus bisa belajar menerima orang tua kita apa adanya dan mengasihi mereka
apa adanya juga, karena orang tua itu adalah anugerah dari Tuhan atau titipan dari Tuhan kepada kita. Jadi kita harus belajar menerima orang tua apa adanya. Dengan menerimanya, maka kita akan mampu mengasihi dan mengampuni seberapa buruk atau tidak sukanya kita kepada orang tua. Dalam berkomunikasi pun penting untuk kita mengutarakan pendapat dengan sopan, tidak menyerang, dan dengan rendah hati. Coba bertanya terlebih dahulu alasannya. Setelah itu, kita serahkan kembali kepada Tuhan dan bawa juga dalam doa. Gitu, Pure People. Oke, sekarang kita udah acara. Terima kasih banget untuk Tante untuk menjadi guest star, untuk waktunya juga, untuk sharing-sharingnya semua. Terima kasih banyak ya, Tante. Dan mohon maaf kalau misalnya dari aku ada salah kata dan atau salah perbuatan juga kepada Tante gitu. Oke, Tante. Oke, terima kasih. Iya. Thank you ya, udah diundang. Sama-sama, Tante. Iya. Sukses terus juga Tante buat nulis bukunya, buat berkarya sama pandemi juga. Sehat selalu tuh, Tante. Iya, sukses buat kalian juga ya. Oke, bye. Siap. Bye, Tante. Bye. Bye. Nah, oke, Pure People. Jangan lupa, kalian penasaran untuk next episode? Nah, jangan lupa untuk follow IG dari Lumina Gracia, karena di sana kita akan mengasih tahu nih next episode kita akan membahas tentang apa sih. Nah, jangan lupa kita juga ada merchandise yang namanya Lumiere. Nah, ini Lumiere ini merchandise official dari Lumina Gracia tersebut, dan kalian juga jangan follow @lumiere.lgc. Nah, di Lumiere ini kita juga baru launching hoodie, baju, pop socket, dan masker yang tidak kalah keren dengan brand-brand lainnya dong, karena ini brand lokal. Kita support dengan brand lokal. Nah, tenang aja, desainnya ini sangat universal banget, tidak membawa nama apapun, dan pastinya ini sangat keren banget. Oke, untuk itu jangan lupa kalian untuk like video ini, share kepada teman-teman kalian agar mereka mendapat insight lebih luas lagi, dan jangan lupa subscribe Lumina Gracia. See you. Be pure and blessed. Bye-bye.